how's your day? How are you guys feeling? Semoga sehat walafiat and doing your best ya. Welcome back to a new episode of Around Us. Setelah sekian lama vakum, finally we are back with a new topic yang pastinya seru dan juga menambah wawasan kalian semua. And for today, we will be talking about one of the coolest extracurricular activities in our school, yaitu eskul karate. Yay! Wah, pasti udah pada nggak asing kan sama olahraga bela diri yang satu ini? Apalagi banyak banget turnamen karate di tingkat nasional, provinsi, tingkat sekolah, ditambah lagi banyak juga anak-anak muda yang belajar eskul karate untuk olahraga sekaligus pertahanan diri. Makanya hari ini aku mau bincang-bincang sama ketua eskul karate kita nih, Kak Cahaya. Halo semuanya. Halo Kak Cahaya, apa Halo. kabar? Gimana hari ini? Alhamdulillah baik ya hari ini. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Wah, kayaknya hari ini cerah banget ya karena ada Kak Cahaya di sini. Iya. Kalau gitu aku mau dong tolong perkenalan diri sekalian mungkin salam karate nih biar teman-teman pada tahu salam karate itu gimana sih? Oke, pertama-tama semuanya kenalin dulu, nama aku Cahaya Fakreh Pujaksuma. As you know, aku ketua dari ekskul karate SMA 1 Dramaga. Kalau untuk salam mungkin bisa aku contohin ya, boleh? Boleh. Sedikit ya, gitu nih. Jadi kalau kita salam itu kita posisinya gini, jadi tegak, terus hadapnya itu lurus, terus posisi badan kita itu harus kayak gini. Jadi kayak gini gitu badan. Jadi harus lurus. Terus kalau salam itu biasanya kalau ke guru atau ke pelatih, kalau ke coach bilangnya os. Jadi kayak os gitu. Oh, jadi kayak ngebau gitu ya? Iya, jadi Iya. kayak salam-salam yang di Jepang-Jepang gitu. Iya aku tahu. Iya. Oke, makasih banyak ya Kak Cahaya. Kalau gitu, sekarang aku mau nanya-nanya nih tentang karate. Pasti kalian juga udah pada penasaran kan? Kalau gitu aku mau nanya nih, kenapa sih Kak Cahaya bisa tertarik sama karate? Awalnya gimana bisa join eskul ini? Kalau tertarik sama karate sih, karena aku waktu SMP ya, di SMP aku itu baru banget ada ekskul karate. Terus tadinya tuh memang aku niatnya mau ikutan, bantu-bantu, terus mau lihat-lihat awalnya. Cuman karena coach-nya juga baik, terus coach-nya juga oke banget lah, akhirnya aku join dan sampai sekarang aku masih ngelanjutin karate aku di SMA juga dan di luar sekolah juga, gitu. Oh gitu, kalau gitu berarti tertarik karena orangnya baik-baik ya? Ya orangnya seru-seru sih. Iya kan pasti lingkungan juga penting banget nih kalau kita mau masuk ke dunia baru supaya kita ngerasa nyaman di situ. Kalau gitu kakak udah berapa lama deh di karate? Kalau dihitung dari awal aku belajar sih kemungkinan besar udah hampir 3 tahun ya. Tapi kalau untuk aku ngeseriusinnya mungkin sekitar 2 tahunan lah. Wah udah lumayan lama ya kalau Iya. gitu. Kalau gitu kan pasti karate tuh banyak banget teknik sama jurus-jurusnya ya. Kakak Nah, paling suka jurus apa sih? Terus kenapa? kalau jurus itu kita di karate itu ada kata, ada kumite ya. Kalau kata itu semacam jurus, semacam jadi kita menampilkan teknik dan itu biasanya dan di WKF list WKF itu ada sekitar 100 lebih jurus karate atau gerakan karate gitu. Katanya lah gitu. Kalau untuk katanya aku suka ada namanya Gujisoso. Hmm? Gujisoso itu salah satu kata yang aku suka. Dia gerakannya itu pelan tapi kenceng-kenceng gerak. Oh gitu ya. Kalau sesuai sama yang tadi Kak Cahaya jelasin kan ada kata sama kumite nih. Ya. Kira-kira kakak lebih nguasain yang mana? Terus kekurangan sama kelebihan dari kedua itu apa? Oke, kalau aku pribadi, aku lebih suka menghafal gerakan dan aku lebih suka seni. Jadi aku lebih tertarik ke kata dan aku memang atlet kata ya. Oh gitu. Ya, kalau kata itu seni, kalau kumite itu dia lebih ke mungkin kalau orang-orang taunya berantemnya gitu, istilahnya Oh, bergulatnya lah gitu. Jadi kalau kumite sama kata itu sebetulnya di dalam karate sama aja, tingkat kesulitannya. Terus kita juga kalau latihan fisik sama aja. oh, Cuman paling bedanya tadi di tekniknya sama di pas tandingnya gitu. makasih banyak Kak Cahaya. Ya. Terus kan pasti kakak tuh pernah ikut turnamen atau kompetisi karate gitu ya? Ada pengalaman serunya nggak sih biar teman-teman mungkin yang tertarik sama eskul karate makin semangat buat join? Kalau tanding itu seru banget ya, guys, kalau misalnya kita tanding. Karena dengan kita tanding itu kita bisa lihat banyak banget atlet-atlet, dari luar wilayah kita, dari
kalau kita tanding provinsi atau kita tanding kabupaten gitu, pasti kita lihat banyak atlet-atlet bagus di luar sana yang bisa memotivasi kita gitu, yang gerakannya udah, wah keren-keren banget deh gitu. Jadi kitanya juga seru gitu ngeliatnya dan kita juga jadi bisa termotivasi pas tanding. Dan yang lebih seru lagi tuh kalau tanding tuh, biasanya sih kalau di dojo aku ya, ada namanya kayak semacam kalau kita nyebutnya dojo, itu emang solid-solid semuanya, jadi seru deh gitu ke bawahnya. Oh, jadi karate tuh bisa sekalian nambah relasi gitu ya? Iya, bisa Iya. banget, bener banget. Tuh teman-teman yang mau join eskul karate jangan ragu lagi karena pasti kita bisa dapet teman baru yang banyak. Terus, yang aku tahu kan Kak Cahaya ini ketua eskul karate ya? Ya. Tantangannya apa aja sih selama jadi ketua? Kalau untuk jadi ketua ekskul itu sebetulnya, susah susah gampang ya, nggak semuanya gampang, nggak semuanya susah juga. Cuman ya gimana cara kita buat mengkontrol, mengajak, teman-teman kita buat latihan, buat sama-sama hadir ekskul. Terus yang ya kadang hal yang simpel-simpel juga harus kita perhatiin kan, kayak misal, mereka tuh kadang-kadang muter lagi nggak bagus, ya kita harus semangatin gitu biar mereka juga nggak males ekskulnya. Mungkin berarti tanggung jawab aja kali ya? Iya, bener. Kalau itu kan karate asalnya dari Jepang. Boleh nggak sih jelasin asal-usul karate tuh kayak gimana? Aku kepo banget deh. Kalau karate itu kan dari Jepang ya, ada beberapa yang bilang dari Cina, ada yang bilang dari Jepang, jadi sebetulnya percampuran lah, gitu. Nah, kalau untuk di Indonesianya sendiri, kita tahu ada yang namanya FORKI, Federasi Karate-do, Indonesia. Jadi FORKI itu yang menaungi, karate di seluruh Indonesia, jadi perguruan karate di seluruh Indonesia, kayak misalnya INKAI, INKANAS, terus BKC dan segala macamnya ada beberapa puluhan lah gitu, itu dinaungi sama sama FORKI. Nah, terus kalau untuk FORKI sendiri itu dibentuknya, sekitar tahun 1964. Kalau untuk karatenya sendiri masuk ke Indonesia itu 1963. Wah, udah lumayan lama, udah lama Iya, banget nih bener berarti banget. karate. Kalau gitu kira-kira awal-awal Kakak masih belajar nih pas baru masuk itu gerakannya sulit nggak sih? Mungkin ada teman-teman yang mau mulai ikut karate tapi ngerasa gerakannya sulit gitu. Kalau gerakannya sulit sih enggak ya, karena aku sendiri semangat banget belajar karatenya gitu dulu. Dan memang kita harus mulai dari nol tuh harus sabar banget, mulai dari gerakan, Oizuki Chudan, gerakan nonjok gitu ya, kan itu pelan-pelan diulang diulang, terus sampai bener gitu kan, sampai lurus tonjokannya, terus ya emang harus sabar sih. Oh, berarti tipsnya gitu ya buat Iya, yang harus mau sabar. belajar karate. Kalau lagi latihan menurut Kakak bagian yang paling menantang tuh apa sih? Bagian yang paling menantang ini seru nih sebetulnya. Bagian yang paling menantang itu gimana caranya kita terus berusaha, terus kuat walaupun kita udah capek. Jadi, kalau kata coach aku, kita tuh harus, ngalahin rasa capek kita. Karena Oke. sebetulnya musuh kita itu bukan musuh di pertandingan, tapi diri kita sendiri, Wah gitu. ini quote-nya bagus banget nih. Iya, jadi Tuh berarti buat teman-teman yang mhm, mau mulai belajar karate jangan patah semangat. Mungkin gerakannya awal-awal susah tapi pasti lama-lama juga kita terbiasa ya. iya bener banget, Terus kan di karate itu ada tingkatan sabuknya nih. mhm. Sekarang Kakak di tingkat apa? Kalau tingkatan sabuk, aku jelasin ya dari Oh awal iya, ya, kan, boleh. tingkatan sabuk itu dari pertama tuh ada sabuk putih kalau yang buat baru belajar. Ada sabuk putih, terus kuning, ijo, biru, coklat, terus hitam. Nah, Oh kalau berarti yang paling tinggi hitam ya? iya, kalau misalnya, putih sampai ke coklat itu kita ada 10 tingkatan. Jadi dari Q10 itu putih sampai Q1 itu coklat, coklat Q1. Nah, nanti di coklat Q1 kita harus, ambil ujian sabuk khusus, ujian sabuk dan namanya, untuk naik ke dan 1. Dan 1 itu, sabuk hitamnya. Nah, biasanya kalau kita udah sabuk hitam dan 1 itu kita bisa dipanggil senpai, gitu. Oh berarti buat naik tingkatan tuh ada ujian-ujiannya ya? Iya, ada banget, betul banget. Oke, makasih banyak Kak Cahaya. Terus, buat yang mau ikut eskul karate nih, kira-kira apa aja sih harus dipersiapkan gitu sebelum mau mulai masuk? Sebelum mulai masuk ya, Mhm. yang pastinya pertama harus, mentalnya ya, Mhm. karena ya tadi harus semangat, harus pede, jadi apapun yang terjadi, kita mentalnya harus kuat gitu. Kalau kita capek, kita jangan, "Aduh capek deh gue," gitu, "pengen berhenti ah," gitu. Itu kan kita bertarung dengan mental kita sendiri gitu. Jadi secapek apapun kita, mental kita harus kuat dan harus tetap, berjuang.
Oh, bener banget tuh teman-teman. Makanya kalau kalian mau mulai belajar karate, yang paling utama itu niatnya dulu. Kita harus, terus berusaha walaupun rasanya menyerah ya. Mhm. Kalau kayak gitu, teknik dasar yang harus dipelajari sama pemula apa aja? Teknik dasar itu biasanya ada di pukulan. Kalau pukulan itu ada Oisu Mhm. Kichudan, yang dasar-dasar Oisu Kichudan, Nidan, Oisu Kichudan, terus Nidan, terus Sambon Chuki, banyak banget sebetulnya. Terus ada Gedan Bara yang paling sering itu kalau anak-anak latihan tuh pasti pertama kali itu gerakannya Gedan Barai dulu. Gedan Barai, terus gerakan maju, mundur, segala macem, banyak. Oh, boleh tunjukin nggak, Kak, misalnya teknik pukulan yang dasar gitu? Mungkin teman-teman pada penasaran kayak gimana? Sambil duduk aja ya, Boleh boleh. pelan-pelan aja ya. Mhm, boleh. Kalau mukul itu biasanya tuh kan gini ya, Mhm. nih, eee, tangan si yang mukul ini harus dari sini. Terus kalau mau cepet itu yang sebelah sini tuh tarik, terus nunjuknya harus lurus. Jadi nggak boleh Oh, ya nunjuknya jadi tuh bukan tangannya iya bergantian gitu iya, ya? bukan Oh. gini, bukan gini, bukan gini, bukan jadi harus lurus. Ini sejajar sampai lurus. Aku mau nyobain dong gini gini. Terus? Gini tangannya gini, Gini, ya. Terus, lurus, sampai lurus. lurus gini. Ya jadi situ muter terus ini kayak berubah. Oh, jadi kayak tukeran tangan gitu ya? Iya, Oh, iya kayak iya. gitu kurang lebih. Tuh teman-teman jangan lupa dicoba di rumah ya. Begitu nih, yang terakhir, ada nggak sih tips and trik buat teman-teman yang mau mulai belajar karate dan anak-anak yang udah belajar supaya tetap semangat? Kalau tips and trick sebetulnya tadi, seperti yang aku sampaikan juga ya kayak tadi. Aku mau kasih quotes aja deh kalau gitu, Boleh 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 boleh? banget tuh. Kalau kata coach aku ini, salah satu motivasi dari coach yang aku favorit banget deh. Dia tuh bilang, gini, "Kita itu jangan protes sama proses kalau mau sukses." Wah, bagus banget quote-nya Iya, tuh. bagus banget kan? Mhm. Dia itu, coach yang pertama kali ngajarin aku karate sampai sekarang, Mmm. ya. Jadi intinya gitu, dari si quotes-nya itu kita bisa ambil kalau misalnya, ya ketika kita mau mencapai suatu hal yang kita inginkan, ketika kita berusaha ya jangan protes sama proses kita, karena semua orang itu punya proses yang berbeda-beda, gitu. Jadi, semangat terus pokoknya untuk mencapai progres sedikit demi sedikit, walaupun progres demi sedikit gak apa, yang penting ada progresnya. Jangan mudah menyerah, walaupun kayak ngerasa, "Aduh capek banget nih kok gue nggak berprogres," gitu ya, jangan protes karena progres kamu tuh di situ. Ketika kamu belum berprogres, gimana caranya supaya kamu berprogres gitu sampai kamu jadi sukses. Bagus banget nih Kak Cahaya kata-katanya. Iya, Kalau gitu buat teman-teman yang baru mau mulai belajar karate jangan lupa tetap semangat ya, kayak apa yang udah disampaikan sama Kak Cahaya nih, kita tuh nggak boleh cepat menyerah. Mungkin kalian ngerasa sulit tapi, pasti lama-lama bisa ya. Wah, udah nyangka kita udah ada di akhir pembicaraan kita nih. Kalau gitu aku mau ngucapin terima kasih banyak sama Kak Cahaya udah sama-sama, bisa hadir di episode Aisyah. kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.